Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, hajat kita ini sebetulnya hanya satu. Kadang-kadang kita ini merasa punya hajat ini, hajat itu. Sebetulnya hajat kita ini cuma satu. Apakah itu? Hajat kita itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa berhajat dengan sawah kita. Sebetulnya tidak. Kita ini berhajat dengan pertolongan Allah yang Allah datangkan ke sawah kita. Betul Bang Azman? Kalau Allah tidak mendatangkan pertolongannya, kita akan celaka di sawah kita itu. Sawah kita tidak akan mendatangkan hasil. Kalaupun ada hasilnya, kalau nggak ditolong oleh Allah, juga hasilnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Terus kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah akan datang sebab sawah kita kalau Allah tidak tolong kita. Kita ini merasa berhajat dengan anak kita, istri kita, keluarga kita. Sebetulnya tidak. Sebetulnya kita ini hajat kepada pertolongan Allah yang diturunkan kepada keluarga kita. Karena pertolongan Allah itulah istri kita menjadi taat kepada kita, sayang kepada kita. Kalau tidak, istri kita akan lari ke Korea, kan? Memandikan babi di sana, naudzubillah. Anak-anak kita akan menentang kita kalau nggak ditolong oleh Allah, sehingga kita akan pusing 1000 keliling gara-gara anak kita. Bukan 7 keliling, 1000 keliling. Kita ini merasa berhajat kepada dunia, kepada harta. Hakikatnya tidak. Berhajat dengan pertolongan Allah yang Allah datangkan kepada harta kita. Kalau Allah tidak tolong kita, walaupun kita punya harta kita akan menjadi sebab kesusahan kita, malapetaka buat kita. Ada orang punya pikiran, kalau saya punya harta nanti saya akan bahagia. Belum tentu. Banyak orang yang celaka sebab hartanya. Ada orang yang punya pikiran, kalau saya punya teknologi maka akan bahagia. Sekarang di mana-mana orang dibunuh, beribu-ribu orang di mana-mana di seluruh dunia gara-gara teknologi itu. Seumpama tidak ada teknologi kelihatannya lebih baik. Nah, mulaikan Allah SWT, hajat kita yang sebenarnya adalah hanya satu, pertolongan Allah SWT. Nah, kita ini pergi ke sawah, harapan kita kepada Allah, jangan kepada sawah. Harapan kita kepada Allah yang mendatangkan kebaikan di sawah kita, yang mendatangkan airnya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, yang akan memberkati hasilnya. Maka kita masuk ladang, doanya Masya Allah, la quwata illa billah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Begitu juga kalau kita ke pasar, diajari oleh Nabi masuk pasar, harapannya kepada Allah. Masuk pasar dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harapannya kepada Allah, yang berkuasa hanya Allah. Bukan orang-orang di pasar harapan kita kepada yang mengendalikan hatinya orang-orang di pasar itu. Harapan kita kepada Allah. Bukan kepada manusia, kepada yang menciptakan manusia.
bukan kepada dunia, tetapi kepada yang menciptakan dunia, bukan kepada raja-raja, tapi yang menciptakan raja-raja. La ilaha illallah. Ini kalau kita tidak begitu berarti imannya rusak itu. Imannya rusak. Kalau kita berharap pada makhluk berarti imannya rusak. Harapan hanya kepada Allah. Nah, supaya kita ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dalam segala keadaan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama kali yakin kepada Allah. Yakinnya itu kita luruskan. Makhluk itu nggak bisa apa-apa. Makhluk itu tidak ada. Nah, nyatanya kok ada? Itu diadakan, bukan ada. Makhluk itu diadakan oleh Allah. Makhluk itu tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa apa-apa, tapi diapa-apakan oleh Allah. Yakin kita harus benar gitu. Namanya makhluk itu hanya ditok. Kalau nggak ada dinya itu kita keliru. Ini kalau ada dinya itu berarti ingat sama Allah. Kalau dinya dihilangkan berarti lupa kepada Allah. Nggak ada makhluk hidup, makhluk dihidupkan yang ada. Nah, nggak ada makhluk bergerak, digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Ini syarat pertama supaya kita ini barokah apa-apa itu. Yakin kita harus benar. Kemudian yang kedua, supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah di mana saja, kapan saja, pikiran kita ini harus satu saja, taat kepada Allah. Di rumah pikirannya bagaimana saya taat kepada Allah di rumah. Di sekolahan bagaimana saya taat kepada Allah di sekolahan. Di sawah bagaimana saya taat kepada Allah di sawah. Mau tidur bagaimana saya taat kepada Allah waktu tidur. Kalau melek bagaimana taat pada Allah waktu melek. Yang dipikirin satu saja, bagaimana taat. Bagaimana kita ini berharap pertolongan Allah, kalau kita tidak taat itu gimana. Kita ini bikin kita senantiasa taat kepada Allah. Di dunia ini yang pasti cuma satu, taat kepada Allah pasti untung, maksiat kepada Allah pasti celaka. Yang pasti itu dunia ini. Taat kepada Allah penguasa alam semesta ini, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha suci, yang maha rahman, yang maha rahim, pasti untung. Tetapi durhaka maksiat kepada Allah pasti rugi. Walaupun kelihatannya enak, pasti rugi, kecuali kalau nanti diampuni oleh Allah. Orang maksiat itu seperti orang yang terjun bebas dari pesawat terbang. Kelihatannya enak, jadi seperti burung melayang-layang 1 menit, remek, jadi abu. Benar semua kan? Ya. Kalau orang menentang seorang raja, bagaimana? Maka dia pasti akan celaka semua kan. Nah, kalau menentang yang menciptakan raja-raja, bagaimana? Oh, kalau orang nantang Amerika itu bagaimana kira-kira? Dibawakan bom nuklir bagaimana? Ya, nggak apa-apa, asalkan nggak meletus nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau menantang yang menciptakan Amerika, oh celaka itu jelas itu. Ini kita harus paham betul semuanya kan. Kalau orang itu diserengeni, dimarahi sama manusia, itu sudah setengah mati susahnya. Apalagi kalau manusia banyak, dimarahi sama istrinya itu aja sudah bingung. Ya. Bagaimana kalau dimarahi oleh pencipta seluruh manusia? Oh, apa nggak bingung itu? Mau lari kemana? Ini yakin kita harus benar. Sehingga pikiran kita pokoknya saya ingin taat sama Allah adalah taat, pokoknya taat. Nah, taat kepada Allah itu bagaimana? Ya, ikut kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang yang ngerti agama. Namanya taat kepada Allah. Itulah yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Ikut jalannya para nabi. Jalannya para nabi itu bagaimana? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, siang malam mengajak manusia kepada agama Allah. Wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, orang yang betul-betul mantap imannya, nggak maju mundur, nggak gampang bingung oleng. Iman tapi nanti ada masalah sedikit sudah oleng, kayak pesawat terbang mesinnya mogok itu oleng. Itu namanya bukan iman tapi belum siddiq. Kalau siddiq itu mantap, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi hidup ya mantap, Nabi dipanggil Allah ya mantap. Nggak ada temannya di Mekah ya mantap, ada temannya banyak ya mantap. Banyak temannya mantap, banyak lawan ya mantap saja. Namanya siddiq. Bukan kalau nggak ada masalah ya, buayanya kayak mau jadi wali kelihatannya. Tapi nanti ada masalah sedikit ya, gimana saya ini? Ini namanya belum siddiq. Sudah ada iman tapi belum siddiq. Dan supaya siddiq itu gimana? Nah, batu bata kalau bakarnya itu lama, maka dia jadi keras kuat. Kalau bakarnya itu cuma sebentar, maka kena hujan dikit itu sudah ambrol. Ya enggak, kan? Kalau bakarnya ini lama, apalagi bakarnya dengan kayu asam, itu jadi kayak batu. Bakarnya dengan bambut, nah, kena hujan dikit, brol gitu. Nah, iman itu juga begitu. Kalau kita ini banyak mujahadah, maka imannya jadi kuat kayak batu. Tapi kalau mujahadahnya sedikit, ngantuan lagi, maka kena hujan dikit, bral. Nah. Ya nggak semalikan? Iya apa tidak? Kok nggak setuju lihatannya? Ini kalau orang itu nggak mujahadah itu imannya jadi lemah. Nah. Kalau orang itu mau susah payah, imannya jadi kuat. Maka seluruh para sahabat diterjunkan oleh Allah dalam suasana mujahadah di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Tantangan dari segala arah. Akhirnya imannya kuat-kuat. Yang pertama yakin pada Allah, yang kedua senantiasa taat kepada Allah. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang ada kesiapan untuk mati demi agama. Ini adalah jalan yang kita minta dalam sholat itu. Wassalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bagaimana? Seluruh kehidupannya kehidupan taat. Inilah yang kita minta setiap sholat itu semuanya kan, supaya hidup kita ini berjalan di jalan mereka. Kalau kita hidup berjalan di jalan mereka, berarti hidup kita ini hidup taat. Nah, supaya kita hidup bisa berjalan di jalan mereka gimana? Maka kita ini harus latihan. Dulu kita ini makan aja perlu latihan mulai kan, dilatih sama ibu kita, dilatih makan, disuapi tiap hari. Akhirnya sekarang sudah pintar makan, cari makan sendiri. Ya. Tidur pun dulu kita ini dilatih sama ibu kita, nggak bisa tidur, nangis saja, digendong, ya, dikasih susu, lama-lama tidur. Sekarang sudah pintar tidur, sehingga waktu bayan pun bisa tidur. Waktu taklim pun bisa tidur karena sudah dilatih sama ibu kita. Nah, nanti semuanya kan kalau kita latihan mengamalkan agama terus menerus, di mana saya amalkan agama? Sampai di WC pun ngamalkan agama, di lafaz ngamalkan agama, di sekolahan ngamalkan agama, apalagi di masjid. Di mana saya amalkan agama sampai sakaratul maut mengamalkan agama, akhirnya dapat ridho Allah, masuk surga Allah. Mati dengan la ilaha illallah. Itu perlu latihan malaikat. Ini ujian akhir itu sakaratul maut itu malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala sakaratul maut itu cuma sebentar, beberapa menit. Tapi ini ujian akhir. Ini kalau orang imannya tidak kuat, sudah bingung, nggak bisa ingat Allah lagi. Ya, kalau imannya kuat, maka malakul maut datang, malaikat Israel datang, dia tersenyum-senyum. Memang ini yang saya tunggu-tunggu, yang akan mengantarkan saya ke negeri akhirat, mengantarkan saya untuk berjumpa dengan Rasulullah.
Nah, ya ini yang saya tunggu-tunggu. Malaikat Israel datang itu malah seneng. Kalau imannya kuat, kalau imannya lemah, oh sawah saya yang belum panen kok Israel datang gimana? Nah, anak saya belum mantu kok, gimana ini? Nah, ya lah kamu mati saja. Ini semelekan orang itu, semelekan orang tinju itu semelekan. Itu tinjunya itu cuman berapa menit saja pertandingan di ring itu, ya enggak? Pertandingan di ring itu kan beberapa menit dapat hadiah 1 miliar. Tapi latihannya itu berbulan-bulan mereka, berbulan-bulan supaya ototnya kuat dulu, latihan terus. Dia manggil orang-orang untuk dipukuli. Jadi orang itu digaji, kamu saya gaji untuk apa digaji? Kamu pukuli saya ini, supaya kuat saya itu, gitu. Makan telur itu tiap hari 50 biji telur itu, supaya badannya kuat. Lari di panasan, di dingin, wes pokoknya macam-macam, supaya nanti naik ring bisa menang. Digebuk itu sudah nggak terasa. Begitulah manusia semuanya kan. Untuk supaya sakaratul maut ini bisa la ilaha illallah, ingat kepada Allah, gembira dengan akhirat. Nah, ini perlu latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Karena kalau itu mati kok bisa begitu, ya sudah. Ini sudah langsung dikirim ke tempat kebahagiaan. Insyaallah kan. Semoga mati kita begitu. Kita mau mati atau tidak semuanya kan? Mau tidak mau tetap mati juga. Maka yang penting bagaimana mati di dalam ridho Allah. Syekh Namul Hasan rahimahullah kasih nasihat, sibuklah kamu dalam ridho Allah. Kalau kamu tidak sibuk dalam ridho Allah, kamu akan sibuk juga, tapi bukan dalam ridho Allah. Bersusah payahlah untuk cari ridho Allah. Kalau tidak mau susah payah untuk ridho Allah, kamu akan susah payah juga, tapi bukan untuk ridho Allah. Matilah kamu dalam ridho Allah. Kalau kamu tidak mau mati dalam ridho Allah, kamu akan mati juga, tapi bukan dalam ridho Allah. Siang malam bangunlah akhirat. Kalau kamu tidak mau, kamu akan kerja juga, tapi bukan bangun akhirat. Akhirnya kita rugi di akhirat. Maka semulakan kita latihan. Maka yang mau latihan 4 bulan, 40 hari, setahun, nah, silakan berdiri ke selatan, termasuk yang mau berapa hari saja, silakan. Yang mau keluar hari ini silakan, silakan. Monggo, semeneng. Insyaallah sudah niat nggih. Niat apa? Niat apa? Niat keluar nggih. Selagi sampean cek niat, cek oleh ganjaran. Makanya niat terus nggih. Aja sampai gak niat. Niat dakwah seluruh alam dengan ikhlas. Golek ridane Allah mawon. Niat ngibadah teko mati. Namun golek ridane Allah mawon. Insyaallah nggih. Saniki tiga-tiga sekawan-sekawan.